Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih pada kalian yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan juga bagi anak-anakku yang saat ini belum bisa bergabung, semoga juga dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, anak-anakku, mengapa pada pagi hari ini Bu Ana mengadakan Zoom? Karena memang materi ini termasuk materi yang sulit, ya. Saya rasa kalau mungkin kalian tidak mengikuti, mungkin ya kalian kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, Bu Ana akan mengingatkan sedikit kaitannya tentang kemarin kalian sudah belajar listrik statis, ya. Kemudian ada muatan listrik, ya. Jadi ada muatan positif, muatan negatif. Kalian mungkin masih ingat, hanya mengingatkan saja, pada saat kalian belajar listrik statis, di situ ada aliran elektron, ya. Ada listrik yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Nah, Bu Ana di sini hanya mau memberikan triknya. Kalau kalian mengingat apa saja yang termasuk positif, apa saja yang termasuk negatif, ya, di sini ada singkatan yaitu karambol set. Mungkin kalian pernah mendengar. Karambol set. Ini hanya untuk mengingatkan kembali, ya. Karambol ini singkatan dari kaca, rambut, bol. Ini termasuk benda-benda nanti yang bermuatan positif. Sedangkan set berasal dari sutra, ebonit, plastik. Ini yang bermuatan negatif. Kemudian kemarin kan ada misalnya penggaris plastik digosok dengan rambut, ya. Plastik berarti P, berarti dia bermuatan negatif. Kemudian rambut, ram, ya, bermuatan positif. Kemudian kemana aliran elektronnya? Ya, pada kemarin listrik dinamis, ya, kan ada arus listrik dan ada aliran elektron. Aliran elektron itu dari beda potensial rendah ke beda potensial tinggi. Berarti yang rendah di sini yang min atau yang positif? Yang min, ya. Berarti dari plastik mengalir ke rambut. Nah, itu hanya mengingatkan kembali. Kemudian Bu Ana juga akan mengingatkan kembali, kemarin kalian belajar tentang rangkaian listrik. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Untuk mencari berapakah besar hambatan pada rangkaian seri, tentunya kalian sudah masih ingat, ya. Jadi misalnya R seri berarti misalnya di situ ada hambatan 1, R1 ditambah R2 ditambah R3. Misalnya ini 3, misalnya ini 2, misalnya ini 4. Berarti hambatan R serinya berapa? Berarti 3, 2, 4, 9. Ya. Jangan lupa satuannya. Ohm. Kemudian kalau yang hambatan paralel, ya, RP, di situ dengan menggunakan seper, ya, berarti seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Ya.
Saya kira tidak masalah. Atau mungkin ada yang masih bingung? Jadi kali ini ya berarti 1/3 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Kemudian tentunya kan harus disamakan penyebutnya. Misalnya di sini jadi 1/12. Berarti kalau 1/12, 3 jadi 12, berarti dikalikan berapa? Kali 4 ya. Berarti 4 ditambah 6 ditambah 3/12. Berarti di sini 13/12. Karena ini tadi 1/RP, ya, maka kalau RP-nya berarti dibalik 12/13. Ini cara mencari hambatan pada seri dan paralel. Kemudian, bisa hapus ya. Untuk yang campuran, kalau yang campuran, di situ kamu lihat nanti gambarnya. Ya. Misalnya ini. Misalnya ini R1, R2, R3. Kalau kalian disuruh mencari berapakah hambatan totalnya, maka ini kan ada rangkaiannya seri. Kalau ini dengan ini berarti paralel. Cara menyelesaikannya itu tentunya ya kamu cari yang mudah dulu. Kan tidak mungkin ini kamu selesaikan secara paralel dulu. Maka ini diselesaikan secara seri dulu. Jadi R1 ditambah R2. Setelah ketemu R seri, baru diparalelkan dengan R3. Ya. Jadi caranya sama. Sekarang, kalau misalnya gambarnya seperti ini, nah, ini R1, ini R2, ini R3. Maka yang harus kalian selesaikan dulu, yang paralel dulu. Ya. Jadi paralelnya dulu ini diselesaikan. 1/R1 ditambah 1/R2, ketemu berapa nanti R paralelnya. Baru kemudian ditambahkan dengan yang seri. Jelas anak-anakku? Mana suaranya? Yes. Baik. Yes. Baik, jelas ya. Nah, kita lanjut sekarang. Dari rangkaian campuran ini, ya, di buku paket itu ada soal, tapi Bu Ana halamannya kurang paham halaman berapa. Saya gambarkan di depan. R3I. Nah. Kelihatan gambarnya anak-anakku? Nah, ini ada tanda masuknya arus ya. Kalau tandanya ini panjang, berarti ini arus masuknya dari sini. Jadi ini ke sana, terus ini keluar. Ya. Baik, kalian lihat atau kamu perhatikan di sini. Jika diketahui R1-nya ini 3 ohm. Kemudian R2-nya 6 ohm. R3 2 ohm. Kemudian I-nya arus ini 3 ampere. Maka hitunglah hambatan total rangkaian. Yang pertama, kalian disuruh mencari hambatan total rangkaian. Karena ini rangkaiannya tadi campuran, maka yang harus diselesaikan dulu, seri dulu atau paralel dulu? Paralel. Paralel, betul. Berarti kita cari ya, yang A, ya. Paralel
paralelnya berarti seper R1 sepertiga ditambah seper 6. Ini dijadikan disamakan. Berarti 2 ditambah 1/6. 3/6. Berarti R paralelnya berapa? Ayo. 6/3. Yo ya 6/3 betul. Maksud saya ya terus diringkas. 6/3 berarti 2 ohm ya. Itu R paralelnya. Yang ditanyakan tadi hambatan total. Berarti setelah itu berarti RT total R paralel ditambah dengan R3. R paralelnya 2, R3-nya 2. Berarti R totalnya berapa? 4 ohm. Mungkin ya? Sekarang berikutnya disuruh mencari berapakah tegangan total. Tegangan total berarti apa? V ya. VT. V sama dengan hukum Ohm. V sama dengan apa? Tegangan sama dengan apa? I kali R. Ya. I-nya berapa? 3. R-nya pakai R total. Berarti berapa R totalnya? 4. Sehingga tegangan totalnya 12 volt. Berikutnya, C. Arus listrik yang mengalir pada R1. Jadi arus yang mengalir pada R1 ini berapa? Nanti yang D, arus yang mengalir pada R2. Nah, apakah sama arus di sini, misalnya R1 dengan di sini? Apakah sama yang di sini dengan di sini? Bagaimana? Nah, oleh karena itu, kalau ada rangkaian seperti ini, ya, kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan V total, tetapi kita buat bantuan. Ya, misalnya ini saya tambahi huruf A, huruf B, sehingga saya harus mencari dulu tegangan di AB itu berapa. Ya, berarti kita cari dulu VAB. V tadi I kali R toh. Berarti VAB yaitu I kali R. R-nya mana? Karena kita cari di sini, maka gunakan R paralel. Sehingga VAB berarti I-nya 3, R paralelnya tadi 2. Berarti VAB 6 volt. Nah, kalau sudah ketemu tegangan di sini, maka kalian bisa mencari IR1. Jadi I yang lewat R1. Nah, cara mencari I berarti apa? Rumusnya dibolak-balik nah? Ayo, I berarti Q/T. Q/T. Oh, yang di sini kalau kalian menggunakan rumus itu berarti sesuaikan dengan apa yang diketahui di sini. Ya, ini kan tidak ada Q, nggak ada T, ya. Berarti kalian harus mengolahnya dengan menggunakan V dan R. Berarti IR1 sama dengan V per R. V per R, betul. V-nya pakai V yang mana? VAB atau V total? VAB, betul. VAB per R-nya pakai R1.
Karena yang mau dicari kan I yang lewat R1 toh. Nah, maka R-nya R1. R1-nya tadi 3. Jadi ini VAB-nya 6 dibagi 3. Berarti I yang lewat di R1 berapa jumlahnya? Berapa ini? 3 bagi 2? Maaf, 6 bagi 3? 2 ampere. Jelas? Jelas anak-anak? Jelas. Ya. Sekarang kita cari I yang R2. Berarti sama VAB dibagi R2. VAB-nya tadi 6, R2-nya tadi juga 6. Berarti ketemunya 1 ampere. Nah, baik. Kita kembali ke nanti yang namanya hukum Kirchhoff. Ya. Arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Berarti arus yang berada di sini, yaitu yang mengalir ke R1 dan R2. Bami jare kon ninggal kok kon. Ini kalau ditambah berapa? R1 tadi 2, R2-nya arusnya 1. Berarti jumlahnya 3 toh? Sama arus yang di sini, yaitu 3. Ya. Jadi ini nanti berlaku hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini arusnya jumlahnya juga 3, jadi jumlah 2 ditambah 1. Kemudian di sini yang keluar itu arusnya juga 3. Ya, nanti kalau kalian ingin lebih jelas lagi, silakan kalian cari di buku paket, ada soalnya, kamu coba kerjakan. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan, anak-anakku? Kalau tidak ada, lanjut. Kita akan teruskan. Mungkin nanti di buku atau di PPT kalian bisa menemui ada yang disebut dengan gaya gerak listrik. Dan ada yang disebut dengan tegangan jepit. Ya, bukan sandal jepit ya, tegangan jepit. GGL dan tegangan jepit. Nah, siapa yang belum pernah melihat baterai? Semua sudah pernah ya? Ini termasuk sumber arus ya. Sumber tegangan. Nah, ini yang dikatakan arus searah atau arus bolak-balik. Ayo. Searah atau bolak-balik? Searah. Searah, betul. Nah, pada bagian baterai di sini, kalau kalian nanti di rumah punya baterai, coba kalian lihat. Di situ tertulis 1,5 volt. Ya, tertulis 1,5 volt. Artinya apa? Berarti baterai ini ya punya besar tegangannya 1,5 volt. Nah, itulah yang disebut GGL. Kemudian misalnya sumber listrik di situ pada sumber listrik kita tertulis 220 volt. Nah, itu juga yang dinamakan GGL. Jadi GGL itu ya sebelum dirangkai, sebelum disambungkan misalnya ke lampu ya atau mungkin ke alat yang lain ya. Jadi besar tegangannya ini berapa? Nah, itu yang namanya GGL. Kalau ini nanti sudah dihubungkan ya atau disambungkan dengan lampu misalnya, di sini nanti saya hubungkan dengan senter ya. Ini saya hubungkan. Ini nanti namanya istilahnya sudah disebut rangkaian tertutup. Nah,
Di sini sudah saya masukkan, saya hubungkan. Saya nyalakan, senter ini menjadi menyala. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini istilahnya bukan GGL lagi, tetapi di sini ada yang namanya tegangan jepit. Ya. Jadi tegangan jepit itu antara dua kutub yang dilewati arus. Kalau tidak dilewati lepas seperti ini, tidak ada tegangan jepitnya. Kemudian kalau misalnya diukur, kalau misalnya ini satu baterai ini, ya, di situ tertulis 1,5, berarti besar tegangannya ya. Nah, kalau diukur misalnya dengan menggunakan alat, kok tidak menjadi 1,5, ya, misalnya berkurang. Nah, itu kemana? Nah, di sini bukannya hilang, nanti dikatakan sebagai hambatan dalam. Ya, maka dalam soal, ya, dalam rangkaian, kadang-kadang di situ kalian menjumpai adanya hambatan dalam yang dilambangkan dengan huruf R kecil. Kalau hambatan itu R besar. Nah, hambatan dalam ini kadang-kadang diabaikan. Ya, ya seperti itu tadi, baterai itu kan tegangannya 1,5. Tetapi kalau diukur dengan menggunakan voltmeter, mungkin tidak genep 1,5 karena istilahnya hilang tadi, ya. Nah, itu yang disebut dengan hambatan dalam. Maka kadang-kadang itu ada yang diabaikan dalam soal itu, tetapi kadang-kadang harus kalian hitung. Itu untuk GGL dan tegangan jepit, ya. Silakan nanti kalian buka bukumu, di sana juga ada bagaimana cara menghitung misalnya GGL apabila dirangkai seri. Kemudian kalau misalnya dirangkai paralel, ya, ada. Kemudian yang terakhir, anak-anakku, ya. Jadi kita zoom-nya tidak lama-lama ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Yang terakhir yaitu untuk menghitung energi dan daya listrik. Untuk menghitung energi, ya, kalian nanti menggunakan persamaannya yaitu B. Ya. B sama dengan V kali I kali T. Sebagai contoh, misalnya sebuah alat pemanas listrik dipasang pada sumber tegangan 220 volt. Mengalir arus 250 miliampere. Jika alat itu digunakan selama 60 menit, hitunglah besar energi kalor yang telah dikeluarkan alat tersebut. Baik, silakan. Jadi dari soal tadi, yang pertama yang sudah diketahui yaitu V, tegangan. Ya. V-nya 220 volt. Kemudian arus mengalir, berarti I. I-nya 250 miliampere. Nah, ingat anak-anakku, kalau di situ ada satuan yang tidak sama dengan satuan yang ada pada rumus, maka harus kalian ubah terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalnya ini, miliampere. Dalam rumus, I itu satuannya ampere yang digunakan, bukan miliampere. Maka miliampere harus kamu ubah dulu menjadi ampere. Berarti kalau 250 miliampere
Coba dihitung, ada berapa ampere? Yuk, siapa yang bisa? 250 miliampere, ada berapa ampere? Ada yang sudah bisa jawab? Bisa mengubah miliampere menjadi ampere? Kok diam? 0,25. 0,25. Ini mesti Satria bagus. Ya. Ya. Baik, ya. Berarti 250 dibagi berapa? Dari mili menjadi ampere itu? Bagi 1000. Bagi 1000, betul. 250 dibagi 1000 sehingga 0,25 ampere. Kemudian waktu. Waktu yang sudah diketahui tadi berarti T. 60 menit. Nah, satuan untuk waktu dalam rumus digunakan apa? Sekon. Sekon, betul, atau detik ya. Oleh karena itu 60 menit juga harus diubah menjadi sekon. Yaitu menjadi berapa? 3.600. Iya, 60 menit itu kan 1 jam dong. Berarti 3.600 sekon. Nah, jadi untuk mencari berapa energi kalori yang telah dikeluarkan, gunakan tadi rumus B sama dengan V kali I kali T. Tinggal dimasuk-masukkan. 220 kali 0,25 kali 3.600. Berarti B-nya ya, ketemunya sudah saya hitung 198.000 Joule. Ya. Karena energi biasanya menggunakan kilojoule. Sehingga ini juga kalau dijadikan kilojoule dibagi 1000. Sehingga 198 kilojoule. Jelas anak-anakku? Jelas. Nah, baik. Itu untuk menghitung energi. Sekarang berikutnya yaitu untuk menghitung daya. Sebagai contoh, daya itu P. Ya. Jadi daya itu dilambangkan P. P itu dalam rumus bisa ditulis B per T. Dalam fisika itu rumus diturun-turunkan. Ya. V tadi apa? B itu tadi V I T. Sehingga P itu bisa juga V I T per T. Karena T-nya sama bisa dicoret. Sehingga P bisa juga hanya tinggal V kali I. Ya. Jadi apa itu rumus itu bisa diturun-turunkan dalam fisika. Ya. Ini hanya berlaku di fisika. Kalau di matematika, Buana kurang tahu. Ya. Baik, kita lihat contohnya. Suatu alat listrik bertuliskan 220 volt dan 1,5 ampere. Berapa daya alat tersebut jika alat tersebut digunakan selama 60 menit? Dan berapa energi yang digunakan? Nah, maka di situ yang diketahui yaitu V. V-nya sama 220 volt.
Kemudian I-nya 1,5 ampere. T-nya 60 menit. Tadi dijadikan sekon. Berarti 3.600 sekon. Dicari P, ditanya P dan V. Ya. Ini harusnya ditulis. Diketahui, ditanya. Ini cara mengerjakan yang baik ya. Jawab. Nah, kita gunakan rumus yang sudah diketahui di sini. Yang diketahui VIT. Berarti kita pakai P sama dengan dari rumus turunan ini tadi. Menggunakan yang mana? P sama dengan? P sama dengan? Ayo. Dari yang sudah diketahui. P sama dengan V kali I. Iya toh? Yang sudah diketahui kan di sini V. I. P-nya nggak usah digunakan. Nah, maka V-nya 220, I-nya 1,5. Berarti P-nya berapa? 220 kali 1,5. 330 volt. Satuannya volt. Daya. Ya. Kemudian B. Kalau B, kalian bisa menggunakan rumus yang mana? B. V I kali. Dan B sama dengan ini tak? Bisa gunakan rumus yang ini tak? Jadi kalau kita mau menggunakan rumus pada fisika itu gunakan yang diketahui. Di sana yang diketahui V, I, T dan sudah ketemu P. Berarti kalian olah rumus ini. Berarti ini sama dengan B apa? P kali T. Ya. Jadi tidak harus B sama dengan I kali T. Ya. Berarti di sini B karena P-nya sudah ketemu, langsung saja. Berarti P kali T. Berarti 330 kali 3.600. Ini ketemunya sekitar 1.188.000 joule. Jadi dijadikan kilojoule, berarti dibagi 1.000. Berarti B sama dengan 1,188 kg. Ya, ini untuk energi dan daya listrik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Jelas? Jelas apa jelas? Jelas. Oh, jelas. Sip. Ya. Maaf, satu lagi. Berarti bukan yang terakhir tadi ya. Yaitu cara menghitung biaya. Nanti tidak kelewatan. Ya. Kalian di rumah mungkin kalau yang listriknya pasangnya lama, itu kan membayar rekening. Ya. Kalau sekarang kan sudah pulsa. Nah, kalau zaman dulu yang masih lama-lama itu kan bayar rekening. Nah, bagaimana cara menghitung besarnya biaya? Nah, baik, saya berikan contoh di sini. Ya. Baik, contoh ya. Misalnya di situ yang ada di ruangan atau yang dipunyai dalam rumah, kalau di sini kebetulan pemakaian alat-alat di kelas. Di kelas itu tersedia 4 lampu. Ya. Di mana 4 lampu itu besarnya 20 watt. Kalian kalau beli lampu kan ada yang 5 watt, ada yang 10 watt ya. Nah, ini 20. Kemudian dipakainya selama 3 jam. 3 jam.
Kemudian alat yang kedua yaitu AC. AC. Karena di situ tidak diketahui jumlahnya, berarti jumlahnya 1. Wattnya berapa? 450 watt. Kemudian dipakainya berapa? Misalnya 6 jam. Kemudian alat yang ketiga yaitu LCD. Ya, yang ada di kelas-kelas. Kalau tidak ada jumlahnya berarti 1. Wattnya 100. Kemudian dipakainya juga 6 jam. Kemudian alat yang keempat yaitu komputer. Kebetulan di kelas mungkin ada komputer. Ya. Jumlahnya 1, wattnya 350 watt, dipakainya juga 6 jam. Nah, di sini nanti ditanyakan berapa biayanya, gitu ya. Jika harga listrik tiap kWh, kWh itu kilowatt. Jadi kalau mau membayar listrik itu tidak watt, tetapi hitungannya nanti kWh, kilowatt. Jika harga tiap listrik tiap kilowatt itu Rp385 dan listrik digunakan dari hari Senin sampai Sabtu. Berarti berapa hari kalau Senin sampai Sabtu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari ya. Berarti 6 hari. Terus, maka berapa biaya listrik yang harus dibayar untuk kelas tersebut dalam 1 bulan? Asumsi 1 bulannya itu 30 hari. Nah, cara menghitungnya, ini dihitung 1 per 1 dulu, ketemunya berapa? 4 kali, minta bantuannya Mbak Ulima. 80 kali 3 ya? 240. 240 ya. Terus ini 450 kali 6. 2.700. 2.700. Terus ini 600. Ini 700 kali 3, 2.100. Betul? Iya, betul. Ya. Terus, jadi caranya nanti gitu ya. Alatnya ini kan 4. Maka 4 kali wattnya dulu, 80. Terus kali penggunaan. Karena ini 1 ya, 1 kali ini, 1 kali 100 kali 6. Nih, terus. Kalau sudah, terus dijumlah. Berarti 0, 0, 4. 4. Ini benar 240 ya? 4, terus ini 9, 10, 16, masih 1, 5. Ini, betul? 5, 6, 40. Ini jumlahnya. Ya. Terus, tadi kalian kan disuruh menghitung 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Nah, padahal penggunaannya tadi hanya Senin sampai Sabtu. Berarti kan hanya 6 hari. Kalau 1 bulan itu tadi 30, kalau misalnya 4 minggu, berarti kan di sini berapa? Nah, kali 4. 24 ya. 24 berarti minggunya kan 4. Berarti kan 28. Masih ada 2, berarti 2 itu termasuk mungkin kalau tidak Senin, ya Selasa, ya Jumat, Sabtu, ya. Berarti termasuk hari efektif. Berarti harinya di sini ditambah 2. Jadi 1 bulan itu harinya ada 26. Karena apa? Diambil minggunya. Ingat ya. Mudah? Mudah enggak? Mudah. Ya. Kalau di rumah mungkin membayar sebulan itu genap 30 hari. Karena minggu kan juga dipakai. Tetapi kalau di sini kan sudah ada kalimat tadi,
bahwa penggunaannya hanya Senin sampai Sabtu, berarti Minggu tidak digunakan. Maka harinya ini 26 hari. Oleh karena itu, ini dikalikan 26. Yuk, berapa? 24. Masih bisa hitung enggak ya? 8, 30. Benar enggak ini? 0, 8, 12, 10. Ini. Benar enggak? Ya, hitungkan Bu Rahimah. Ya, benar, Bu. 6, Benar. 4, 1. Gini ya. Yes. 1, 2, 3. 146. 640.000. Ini dikalikan hari. Setelah itu, ya, karena yang bayarnya 385 itu 1 kWh. Ini kan masih BH, masih watt. Sehingga ini dibagi 1000. 146, 640 dibagi 1000. Berapa ketemunya? 146, koma. Ya. Koma 640. Nah, baru ini ada koma loh ya, bukan titik. Nah, baru ini dikalikan 385. Coba dihitung. Nah, itu biaya kelas ini dalam 1 bulan. Jadi intinya kalau nanti ada soal menghitung berapa biaya, dihitung satu persatu. Terus dikalikan hari. Terus dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dijadikan kilowatt. Baru kemudian dikalikan harga. Ya, itu cara menghitung biaya. Mungkin ada yang menghitung berapa ketemunya? Berarti sebulannya harus bayar berapa? 56. 456 rupiah. Tuh. Ya. Baik, anak-anakku, mohon maaf ya. Bu Ana menerangkannya juga sambil ya cepet-cepetan. Karena saya juga kasihan kalau kalian Zoom terlalu lama nanti pulsanya juga habis banyak. Nah, saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita percaya bahwa kita itu bisa, mampu, ya. Dan kalian yang bisa ikut saat ini berarti kalian termasuk yang sudah lolos dari seleksi alam. Ya. Mungkin di antara teman-temanmu masih ada yang tidur. Nah, berarti suasana itu tidak bisa dia kalahkan. Ngantuknya tidak bisa dia kalahkan, berarti dia tidak lolos seleksi alam. Malesnya juga tidak bisa dia kalahkan. Nah, oleh karena itu, mari kita hidup itu ya harus berusaha. Ya, seperti mungkin betul seleksi alam itu juga ada. Bukan hukum rimba ya, tetapi seleksi alam. Jadi siapa yang mampu beradaptasi, siapa yang mampu bisa menyesuaikan diri, maka dialah yang bisa, ya, yang bisa lanjut. Ya, baik, anak-anakku, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, berakhir, ya. Dan Bu Ana mengingatkan bahwa tanggal 30 November nanti kalian sudah memasuki PAS, penilaian akhir semester. Ya, nah saya mengingatkan bagi kalian yang nilai-nilainya masih kosong belum, nah, nanti bagaimana saya akan menuliskan nilai di rapotmu kalau kalian sama sekali tidak punya nilai. Ya, dan saya ingatkan kembali bahwa rapot semester 5 ini
kalian gunakan juga nanti kalian mau mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Atau mungkin kalian ada yang senang di SMP 6 terus, ya, sehingga tidak memerlukan nilai rapot, ya, tidak akan pindah ke sekolah yang lebih tinggi, boleh, ya. Kalau senang di SMP 6 juga boleh. Ya, tapi saya harapkan ya tidak seperti itu. Senang dengan SMP 6 bukan seperti itu. Ya, kalian tunjukkan kemampuan yang lebih membawa nama negeri 6 saya. Ya, saya kira cukup sekian anak-anakku. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Silakan nanti kalian buka di segmen dan mohon maaf mungkin masih terkunci ya. Jadi sebentar lagi nanti kami buka. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sudah saya